orang-orang yang minta tolong. Dan lebih parahnya lagi, mereka itu seperti diikuti. Kemudian saat orang yang berkunjung ini merasa diikuti, saat dia menoleh, nggak ada gitu loh. Misteri, sejarah, mitologi, Peristiwa horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Teman-teman, ini adalah konten ke-8 aku. Kalian simak ceritain sampai habis ya. Ada 5 daerah di sebuah negara yang sangat dianggap mistis dan sangat dianggap horor. Bahkan dianggap paling menakutkan di dunia. Karena banyak yang mengalami hal-hal mistis di sana. Banyak banget pengalaman-pengalaman orang-orang yang pernah berkunjung di kota seram itu. Di kota ini terdapat sebuah pulau yang isinya dipenuhi oleh puluhan ribu boneka. Pulau itu dinamakan Island of the Dolls, atau bahasanya yang disebut La Isla de la Muñecas. Puluhan ribu boneka-boneka itu tergantung di pohon. Bahkan dengan kondisi yang sangat rusak dan gak terawat, masyarakat setempat percaya kalau malam hari boneka-boneka itu hidup. Boneka-boneka itu bergerak, bahkan berbicara satu sama lain. Sering terdengar suara jeritan, histeris, bahkan suara tangisan. Dan selain itu suara obrolan. Entah itu obrolan apa, kayak suara keramaian gitu, ngobrol satu sama lain. Dan itu terdengar seperti suara orang dewasa dan juga suara anak kecil. Bahkan boneka-boneka itu saling menyapa satu sama lain. Dan semua itu akan membuat bulu kuduk kalian berinding ketika malam hari kalian berada di pulau itu. Ada terdapat sebuah desa yang menjadi saksi bisu sebuah perang saudara antara dua kubu. Perang itu dinyatakan di dekade tahun 30-an, yang pada saat itu diyakini telah menewaskan 3.000 orang. Nama desa itu adalah Belchit. Hingga akhirnya desa Belchit ini diruntuhkan ratusan tahun lalu dan menjadi desa yang sangat terabaikan, gak terurus, bahkan gak tersentuh sama sekali. Bahkan ada beberapa foto menunjukkan bahwa desa ini sudah hancur lebur, gak berbentuk sama sekali. Dan diyakini 3.000 orang korban peperangan itu adalah penghuni desa Belchit. Sering terdengar suara rusuh di sana, seperti orang berteriak, orang sedang memanggil, suara tembakan, suara jeritan, histeris, bahkan suara menangis. Selain itu terdengar juga suara tertawa dan juga suara teriakan secara tiba-tiba yang mendengung di telinga. Dan gak sedikit para masyarakat yang kurang lebih tinggalnya dekat dengan desa Belchit ini sering mendengar setiap malam, bahkan di malam-malam tertentu, suara itu terdengar jelas di desa Belchit itu. Ada terdapat sebuah pulau yang pernah menjadi perkampungan bagi para penderita kusta. Nasib pulau ini sangat mengerikan, sangat memprihatinkan saat pembuangan orang-orang yang menderita kusta. Nama pulau itu adalah Spinalonga. Puncaknya pada tahun 1913. Setiap orang yang menderita sakit kusta, entah itu anak-anak, entah itu remaja, bahkan orang tua, mereka akan dibuang di pulau Spinalonga ini. Mereka itu dikucilkan oleh keluarga mereka sendiri, dikucilkan oleh masyarakat, bahkan tetangga, dan juga oleh para dokter. Diyakini ada sekitar 500 orang yang telah dibuang di pulau Spinalonga ini. Mereka itu dari anak-anak hingga orang tua. Mereka semua dibuang dan dibiarkan begitu aja tanpa diberi makan. Mereka pun meninggal secara perlahan-lahan. Ada pula yang langsung mengakhiri hidupnya karena merasa sudah gak dibutuhkan dan sudah gak tahan dengan penyakitnya. Mereka yang meninggal di sana
dibiarkan membusuk dengan sendirinya hingga tinggal tulang belulang. Banyak yang percaya itu adalah tempat baru mereka. Dan mereka semua yang sudah meninggal di sana adalah penghuninya. Ya, penghuni pulau Spinalonga itu. Sehingga pulau itu dijadikan tempat wisata. Jikalau orang-orang berwisata di sana, mereka sering mencium aroma yang gak sedap. Selain itu, jika para pengunjung datang ke pulau Spinalonga ini, mereka itu mengalami hal-hal aneh. Entah ada yang menyapa dari jauh, entah ada yang memanggil, mereka mendengar suara orang ngobrol, bahkan suara teriakan seperti teriakan histeris, tangisan, suara tertawa, suara orang yang minta tolong. Dan lebih parahnya lagi, mereka itu seperti diikuti. Kemudian saat orang yang berkunjung ini merasa diikuti, saat dia menoleh, nggak ada gitu loh. Tapi merasa banget gitu kalau tiba-tiba di bagian tubuh mereka itu dingin. Sampai-sampai bulu kuduk mereka itu merinding. Pulau Hashima yang disebut dengan Gunkanjima atau dibilang Pulau Kapal Perang merupakan salah satu pulau dari 500 pulau yang tak berpenghuni di Jepang. Pulau ini disebut Pulau Kapal Perang karena bentuknya itu memang seperti kapal perang. Pulau ini terlihat mencekam dan menyeramkan. Dipercaya pulau ini menjadi saksi bisu kerja paksa tawanan perang Korea Selatan dan juga Cina. Diyakini ada 5-10 orang yang meninggal di pulau itu setiap bulannya. Sehingga menambah kehororan pulau itu. Sering muncul penampakan di sana, bahkan suara-suara yang sangat mengerikan yang membuat bulu kuduk merinding. Apalagi terdapat banyak bangunan yang sangat banyak, nggak terpakai gitu. Dan terlihat jelas sangat mengerikan, sangat menyeramkan. Bangunan-bangunan itu sudah sangat tak layak untuk dihuni. Terlihat sangat rusak dan sangat rawan runtuh. Ditambah lagi, ombak di sana itu sangat ganas, sangat tinggi. Bahkan cuaca di sana itu mudah berubah dalam sekejap. Yang tadinya itu terang, tiba-tiba gelap dan hujan deras, disertai dengan angin yang begitu kencang. Terdapat sebuah desa yang memiliki banyak sejarah di dalamnya. Terdapat situs kuno di dalam desa itu. Desa itu bernama Desa Kayakoi. Dulu banyak para penduduk yang tinggal di Desa Kayakoi itu. Mereka diyakini dibantai semua habis-habisan oleh para penjajah saat Perang Dunia Pertama. Belum lagi pada tahun 57-an. Desa itu diguncang atau dilanda gempa yang amat besar. Dan banyak sekali korban yang berjatuhan. Diyakini para korban-korban yang meninggal karena dibantai dan juga meninggal karena gempa. Mereka itu bergentayangan dan sering menghantui orang-orang yang masih tinggal di desa itu. Orang-orang yang pernah tinggal di desa itu pun menceritakan pengalamannya. Sering dihantui dengan suara-suara aneh, dengan suara-suara yang mencekam entah itu siang ataupun malam. Karena sepinya desa itu, akhirnya sebagian orang dari desa itu pindah ke desa lain. Karena mereka merasa terganggu banget. Mereka merasa sudah nggak ada kehidupan yang baik di sana. Sudah diyakini dikuasai oleh makhluk-makhluk gaib. Diyakini juga makhluk-makhluk gaib di sana suka mengikuti orang-orang yang melintasi kawasan mereka. Nah, teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang kelima tempat angker ini? Jika kalian memiliki cerita tambahan, komen di bawah ya. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah!